Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan pertemuan selanjutnya dari patologi manusia yang membahas tentang gangguan akibat kekurangan makro dan mikro mineral. Setelah kemarin kita bicara tentang vitamin, sekarang kita bicara tentang makro dan mikro mineral. Jadi makro dan mikro mineral serta vitamin itu masuk dalam mikronutrien. Sedang pada makronutrien ada lemak, protein, dan karbohidrat. Sini kita akan ngomongin masalah mikronutrien, terutama makro dan mikro mineral. Mineral adalah termasuk dari mikronutrien bersama dengan vitamin. Mineral adalah zat yang terdapat di alam dengan kandungan kimia yang homogen. Jadi kandungan kimianya ya situ aja, dengan bentuk yang teratur, yang terbentuk secara alamiah atau melalui proses anorganik. Bersama vitamin yang sama-sama mikronutrien tadi, mineral ini berfungsi dalam proses metabolisme unsur zat gizi makro, jadi karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi metabolisme zat gizi makro tersebut itu akan dibantu oleh vitamin dan mineral. Mineral mikro dan mineral makro. Ada mineral mikro dan mineral makro. Yang dinamakan mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan dalam tubuh lebih dari atau sama dengan 100 mg per hari dan menyusun lebih dari 0,05% berat badan tubuh total, atau menyusun 6 gram, lebih dari 6 gram pada tubuh manusia dengan bobot lebih kurang 60 kg. Sedangkan mikromineral, mineral mikro, diperlukan oleh tubuh kurang dari 100 mg per hari dan menyusun dari 0,05% berat badan total. Jadi cut pointnya di sini antara makro dan mikromineral adalah yang diperlukan tubuh 100 mg per hari lebih atau kurang, di situ adalah cut pointnya 100 dan menyusun 0,05% dari berat badan. Yang termasuk makromineral itu apa saja? Yang pertama adalah kalsium, yang kedua fosfor, yang ketiga sulfur, magnesium, natrium, dan kalium. Ini yang termasuk makromineral tadi, yang dibutuhkan lebih dari 100 gram per hari. 100 mg per hari atau lebih. Kalau yang kurang dari 100 mg per hari adalah mikromineral. Yang pertama adalah kalsium. Kalsium itu salah satu mineral yang paling banyak diperlukan oleh tubuh. Dalam tubuh, kalsium ini sekitar 1,5 sampai 2% dari berat badan orang dewasa. Jadi 1,5 sampai 2% berat badan orang dewasa itu terdiri dari kalsium. Dan 99% dari kalsium terdapat pada jaringan keras. Nah, itu jaringan keras adalah tulang dan gigi. Jadi kalsium ini salah satu pembentuk tulang dan gigi. Peningkatan penyerapan, jadi kalsium ini diserap tubuh, ditingkatkan penyerapannya dengan pada saat kadar kalsium tubuhnya rendah. Usia semakin muda, kadar vitamin C dan vitamin D yang lebih tinggi, dia akan meningkatkan penyerapan. Sedangkan penyerapannya akan dihambat dengan penghambatnya zat inhibitor seperti asam oksalat pada bayam dan asam fitat pada dedak. Jadi bayam dan dedak ini akan menghambat penyerapan dari kalsium oleh tubuh.
Nah, ini gambarannya seperti ini. Dalam sehari kira-kira diet itu dibutuhkan sekitar 600 sampai 800 mg per hari. Dari sekitar itu yang diabsorpsi oleh tubuh hanya sekitar 30%. Sedangkan 70%-nya akan dibuang karena tidak diabsorpsi oleh tubuh. Yang sudah diabsorpsi oleh tubuh, lah tadi absorpsi oleh tubuh dipengaruhi atau ditingkatkan dengan adanya kekurangan kalsium. Yang kedua pertumbuhan. Yang ketiga vitamin C. Keempat adalah pH yang rendah, asam amino, laktosa. Absorpsi dihambat oleh high fat, jadi kadar lemak tinggi, kadar fosfat tinggi, asam oksalat tadi yang ada di bayam, asam pitat yang ada di vitamin D yang rendah, pH tinggi. Ya, pH tinggi ini juga berhubungan dengan vitamin C tadi. Setelah diabsorpsi, kalsium akan masuk dalam plasma. Nanti yang sudah sisanya akan masuk dalam urin, dibuang lewat urin. Yang tidak terabsorpsi dari tadi nanti dibuangnya lewat feses. Di dalam plasma itu ada diffusible ion Ca. Jadi plasma ini akan masuk keluar dari sel. Kelebihan vitamin D nanti akan masuk ke dalam penyerapan, diserap oleh tulang dan gigi. Dengan vitamin D, vitamin A, vitamin C, dan protein nanti akan membantu penyerapannya. Paratiroid hormon dia akan membuat kalsium keluar dari ini namanya tulang dan gigi. Terjadi perdarahan, dia membantu pembekuan darah, permeabilitas membran, terus aksi dari otot. Jadi kerja otot itu dipengaruhi dengan adanya kalsium dan juga pada saraf. Jadi kalsium yang bebas ini nanti berpengaruh pada kecepatan pembekuan darah, kekuatan otot atau aksi dari otot, dan juga saraf, dan juga permeabilitas membran. Tuh. Nih, kalau dalam gambaran yang lain kalsium transportnya seperti ini. Ini ada mukosa sel, ada lumen. Dia akan pindah-pindah karena ion kalsium ini juga merupakan salah satu yang berpengaruh pada elektro tubuh, jadi kelistrikan tubuh. Ini gambar yang lain dari tadi sama. Nah, ini kalau ini tadi ini beda angka ya dari tadi, tapi intinya sama bahwa ketika dietnya 100, ini yang dimanfaatkan cuma 200 mg, yang 800 dibuang. Karena 300 dibuang karena apa? Karena 300 tadi, 30% tadi diserap, nah 10% ini dikeluarkan dari plasma tadi. Masuk ke dalam tulang, ada hormon tiroid, ada ginjal, ada yang dibuang lewat ginjal, tadi lewat urin juga. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan kalsium. Ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan. Adanya vitamin D, peningkatan massa mukus, kalsium defisiensi fosfat, pregnancy, laktasi, diet ini juga mempengaruhi. Diet juga mempengaruhi penurunan absorpsi, tergantung dietnya apa. Ya, nih, diet tinggi protein dan tinggi susu, laktosa, ini
ternyata meningkatkan dari penyerapan kalsium. Terus fungsinya apa kalsium itu? Ya, seperti tadi, dia ada di tulang dan gigi, sebagian besar, hampir 100%. Jadi, dia membentuk tulang dan gigi. Yang membuat tulang dan gigi keras adalah salah satunya adalah kalsium. Yang kedua adalah kontraksi otot. Kalsium bebas tadi membantu kontraksi otot karena dia salah satu dari aksi kelistrikan otot dipengaruhi oleh ion Ca+. Selanjutnya dia membantu pembekuan darah. Sumber-sumbernya kalsium. Yang paling banyak adalah susu dan produk susu. 1 liter susu sapi itu mengandung 1200 mg kalsium atau 10 mg dan 10 mg vitamin D. Jadi kalau kita minum 1 liter susu sapi per hari, yaitu sudah mencukupi kebutuhan kalsium kita. Tapi ya, kalau kita makan terlalu banyak susu sapi, nanti belum lemaknya, belum kalorinya, dan lain-lain. Terus ikan yang dimakan dengan tulang. Jadi di tulang ikan itu juga banyak tersiap cadangan kalsium, sehingga ikan yang dimakan dengan tulangnya itu merupakan sumber kalsium. Susu kedelai ada yang difortifikasi atau ditambahkan dengan kalsium di dalamnya. Jadi ditambah suplemen kalsium difortifikasinya. Serealia dan kacang-kacangan, sayuran hijau. Nah, sayuran hijau ini juga aneh. Sayuran hijau ini mengandung sumber kalsium, tapi dia mengandung fitat dan oksalat. Tadi asam fitat dan asam oksalat yang mempengaruhi penyerapan dari kalsium sendiri. Nah, kebutuhan kalsium pada manusia itu tergantung usia. Ketika pertumbuhan sampai 9-18 tahun, itu kebutuhannya sekitar 1300 mg per hari. Pada dewasa, itu 1000 mg per hari. Pada usia lansia, itu meningkat lagi menjadi 1200 mg per hari. Ini makanan sumber kalsium. Fortifikasi nanti bisa dibaca di slide-nya, dibaca lagi untuk dipelajari ya. Ini suplemen. Nah, ada juga suplemen kalsium, suplementasi kalsium. Ini. Ya. Kalau kekurangan kalsium apa yang terjadi? Ketika kekurangan kalsium, yang pertama adalah pada masa pertumbuhan, nanti tulangnya menjadi kurang kuat, mudah bengkok dan rapuh. Karena pembentukan tulangnya kekurangan dari kalsium tadi. Kalau pada orang dewasa, tulang menjadi rapuh, yang dulunya kuat akhirnya menjadi rapuh. Osteomalacia itu pada anak-anak tipe rickettsia biasanya dibarengi dengan kekurangan vitamin D dan tidak seimbangnya konsumsi kalsium dan fosfor. Bisa menjadi tetanus, obesitas, dan hipertensi. Nah, yang kedua adalah fosfor. Fosfor adalah mineral terbanyak kedua setelah kalsium tadi. Dia 1% dari berat badan orang dewasa. Penyerapannya pada usus halus sebagai ion fosfor bebas. Nah, tapi beda dengan kalsium tadi, banyak yang dibuang. Kalau fosfor 70% yang diserap, jadi lebih banyak yang diserap dibanding yang dibuang. Ya, bersama kalsium, fosfor sebagai pembentuk tulang dan gigi, dia membentuk gigi dan tulang sehingga menjadi kuat dan berbentuk. Berperan dalam pembentukan nukleoprotein, ya, protein pada nukleus atau inti sel, bagian dari DNA dan RNA, sebagai fosfolipid, ya, atau yang menjadi penyusun dari dinding sel, sebagai fosfat organik dalam metabolisme dalam bentuk adenin trifosfat. Ini sudah berikatan kalau trifosfatnya. Ya, sumber fosfor apa? Sumber fosfor adalah makanan yang juga merupakan sumber protein. Daging sapi, daging ayam, daging kambing, ikan, telur,
susu dan hasil olahannya, dan kacang-kacangan. Kebutuhan untuk fosfor pada usia 9 sampai 10 tahun, dari 18 tahun pada anak-anak, pada masa pertumbuhan sekitar 1250 mg. Ketika sudah dewasa 750 mg. Kalau kalsium tadi ketika dewasa dia 1000, tapi ketika anak-anak 1300. Nah, beda, lebih banyak dari kalsium tadi. Ketika kekurangan fosfor itu biasanya pada penyembuhan dari KAD pada masa pertumbuhan, itu membutuhkan fosfor yang lebih banyak, fosfat ya, fosfor itu fosfat. Ya, apa yang terjadi ketika kekurangan? Dia menyebabkan kelemahan otot karena fosfor diperlukan juga dalam membentukkan metabolisme energi tadi pada ATP tadi, jadi ATP. Bila tidak diterapi bisa meningkat menjadi asidosis metabolik, gagal jantung, dan kematian mendadak. Nah, ini juga berbahaya. Ya, ini kalsium dan fosfor. Berapa banyak yang ada di keju, ada di sarden, di susu, yogurt, es krim, telur ayam, telur bebek, telur kalkun, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah sulfur atau belerang ya, sulfur. Sulfur merupakan komponen semua jaringan tubuh, terutama jaringan yang tinggi protein seperti keratin kulit, otot, rambut, dan kuku. Juga sebagai unsur dari hormon insulin, vitamin B, biotin, saliva, dan heparin dalam darah. Dalam bentuk ikatan, sulfur merupakan penyusun asam amino, metionin, cysteine, dan cysteine. Sedangkan fungsi dari sulfur, tadi sebagai penyusun asam amino esensial dan enzim, penyusun insulin, pengatur gula darah, bersama fosfor dan kalsium sebagai penyusun tulang dan gigi. Jadi pada tulang dan gigi itu yang paling banyak itu kalsium dan fosfor, selanjutnya adalah sulfur. Ya, sumber sulfur apa? Tambah, gandum, kacang-kacangan, daging, jeroan, ayam, ikan, telur, susu, dan produk susu. Ya, selanjutnya magnesium. Magnesium ini merupakan penyusun utama klorofil daun. Dalam tubuh, 60% magnesium berada di tulang, 26% di otot, sisanya pada jaringan lunak dan cairan. Kation terbesar setelah kalium dalam cairan intraseluler. Fungsi dari magnesium sebagai aktivasi enzim, mencegah kerusakan tulang dan gigi. Dalam cairan ekstraseluler, berperan dalam melepaskan saraf, relaksasi otot, dan mencegah pembekuan darah. Sumbernya sayuran hijau, serealia, biji-bijian, kacang-kacangan, daging, susu, dan hasil olahannya. Ketika defisiensi atau kekurangan dapat mempengaruhi semua jaringan, terutama jantung, saraf, dan ginjal. Gejala dari defisiensi magnesium bisa kehilangan nafsu makan, gagal pertumbuhan, kejang otot, depresi, hipertensi, lemah otot, cemas, pusing, dan kurang koordinasi. Dapat menyebabkan pula rambut rontok, gusi bengkak, serta gangguan arteri yang menyerupai arteriosklerosis. Yang selanjutnya adalah natrium. Natrium banyak garam natrium ya. Rata-rata orang dewasa mengandung sekitar 100 gram natrium. Setengah dari 100 gram itu bersirkulasi di cairan ekstraseluler sebagai natrium terionisasi bebas. Jadi dalam bentuk Na+ ya. 40% dalam tulang, 10% dalam sel. Natrium mudah diserap di usus halus. Rute utama ekskresinya melalui ginjal, tiba kendali aldosteron
hormon pengawet natrium yang diproduksi di korteks adrenal. Orang-orang di daerah iklim sedang dalam keadaan stabil cairan dan keseimbangan natrium, ekskresi natrium hampir sama dengan asupannya. Jadi pada orang-orang yang beriklim sedang dan stabil, nggak panas, sehingga pengeluaran natrium melalui keringat itu minimalis sekali, sehingga natriumnya banyak diekskresi melalui urin. Beda dengan kita di daerah tropis yang panas ini, kita berkeringat banyak, itu juga keluar natrium banyak. Nah, natrium hilang dalam keringat saat olahraga atau di lingkungan yang panas. Ya, dalam lingkungan yang sedang atau dingin, biasanya keluarnya lebih banyak atau hampir semua lewat urin. Fungsinya adalah keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, permeabilitas sel, mass collection. Ya, karena natrium berfungsi sebagai elektrisiti tubuh juga, seperti kalsium juga. Jadi akan membantu dari kelistrikan otot tubuh. Nah, ini makanan-makanan yang mengandung natrium. Selanjutnya kalium. Kalium ini lebih dari 2 kali lipat dalam tubuh dibanding natrium. Jadi jumlahnya kalium itu lebih banyak daripada natrium. Orang dewasa mengandung sekitar 270 gram. Kebanyakan kalium tubuh berada di dalam sel, di mana ia menjaga cairan intraseluler. Namun dalam relatif kecil ada di cairan ekstraseluler, penting untuk aktivitas otot, terutama otot jantung. Nah, dia berpengaruh pada kelistrikan otot juga. Kadar kalium plasma dijaga dalam batas yang sangat sempit, yaitu 3,5 hingga 5,0 ekuivalen per liter. Jadi range normalnya segitu kecil. Nah, fungsi kalium antara lain keseimbangan cairan, aktivitas otot, metabolisme karbohidrat, sintesis protein, mengontrol tekanan darah dan keseimbangan asam basa. Di sini kalium dan natrium itu nanti akan berkejaran dalam melakukan. Nah, sumber kalium apa? Sumber kalium ada bisa di legum, padi-padian yang utuh. Yang utuh berarti maksudnya bukan kayak beras gitu ya, padi yang masih ada kulit harinya atau kulitnya itu. Buah-buahan seperti jeruk, pisang, sayuran hijau, brokoli, kentang, daging, pasokan susu juga bisa menjadi sumber kalium. Orang yang makan banyak porsi buah-buahan dan sayuran biasanya memiliki asupan kalium sekitar 8 sampai 11 mikrogram per hari. Di Amerika Serikat, 6 sumber kalium teratas adalah susu rendah lemak, ini susu tanpa lemak dan susu rendah lemak, kopi, ayam hidangan campuran daging sapi, jus, daging sapi sendiri, jus, jeruk bali, dan kentang goreng. Perhatikan bahwa toksisitas kalium tidak terjadi pada asupan tinggi, tapi pada suplementasi kalium. Jadi ketika orang mengalami keracunan kalium itu biasanya bukan karena makan yang banyak mengandung kalium, tapi suplementasi kalium yang berlebihan. Kebutuhannya harian sekitar 4.700 mg per hari. Banyak. Oke, itu tentang makromineral. Selanjutnya kita ngomongin tentang mikromineral. Yang pertama ada besi.
yang kedua seng, dan yang ketiga adalah iodin. Besi itu menyusun tubuh sekitar 2-4 gram. Nah, besi ini sangat erat hubungannya dengan hemoglobin. Ya, hemoglobin dalam sel darah merah 60-65%. Terus mioglobin dalam otot, enzim transferin dalam aliran darah, serta dalam bentuk ferritin dan hemosiderin. Jadi dari 2,4 gram tadi paling banyak di hemoglobin 60-65%. Dan ada sebagai cadangan. Nah, nanti besi ini erat kaitannya dengan anemia ya. Ada anemia yang terjadi karena kekurangan zat besi. Jumlah dalam tubuh tergantung pada usia, jenis kelamin, masa kehamilan, dan pertumbuhan. Dalam bentuk ion Fe2+, yaitu besi berhidroalfero, serta ion Fe3+ atau besi teroksidasi. Jadi ada dua bentuk di dalam tubuh kita. Fungsi besi ya tadi pembentuk hemoglobin, penyusun mioglobin, menjaga agar oksigen selalu tersedia untuk keperluan kontraksi otot, membantu tugas protein untuk transfer elektron dalam menggunakan energi pada sel-sel, yaitu sebagai bagian dari proses metabolisme. Sumbernya apa? Sumbernya bisa kita dapat dari makanan yang mengandung zat besi, bisa makanan dalam bentuk hem atau non-hem. Besi hem terutama berasal dari hemoglobin dan mioglobin. Jadi besi hem itu terutama dari makanan yang hewani, ditemukan dalam daging, ikan, unggas. Besi non-hem itu banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan, serta pada susu, telur, dan produk olahan susu. Defisiensinya, kekurangan besi bisa terjadi anemia, yaitu karena pengikisan simpanan besi pada tubuh, sehingga mengakibatkan hemoglobinnya menurun, karena Fe atau besi merupakan bahan dari pembentukan hemoglobin juga. Ketika sumbernya menurun, nanti hasilnya juga akan menurun. Dalam kondisi defisiensi besi, produktivitas kerja dan berpikir menurun akibat proses metabolisme energi yang terhambat. Ya. Ketika defisiensi besi, metabolisme menjadi terhambat karena dia membantu terjadinya proses metabolisme. Ketika metabolisme terhambat, maka produktivitas kerja dan berpikir akan menurun. Yang kedua adalah seng. Bentuknya biasanya dalam bentuk ion Seng 2 positif. Seng menyusun tubuh orang dewasa sebanyak 1,5 sampai 2,5 gram dan ditemukan hampir semua pada organ dan jaringan tubuh, terutama otot, tulang, ginjal, kulit. Tidak seperti besi, seng di dalam jaringan tidak bisa diambil meski kadar dalam darah rendah. Untuk itu seng harus dipenuhi dari makanan. Jadi seng ini nggak bisa ngambil cadangan dalam tubuh, tapi dia harus dapat asupan. Fungsinya apa? Ya, dari banyak jenis, banyak bagian dari banyak jenis enzim. Jadi di antaranya karboksipeptidase, karbon deanhidrase. Jadi enzim-enzim ini banyak sekali yang di bagian dari enzim tersebut ada sengnya itu. Yang kedua, berperan dalam fungsi imunitas sebagai penyusun enzim superoxidase dimutase. Seng besar peranannya dalam fungsi kerja hormon insulin dalam pankreas, yaitu jika seng dalam darah rendah, maka respon insulin juga menurun. Hal ini menjadikan sistem metabolisme glukosa menjadi terganggu. Bisa mengganggu dari metabolisme glukosa juga di fungsi seng ketika defisiensi. Dalam fungsi pertumbuhan sel dan jaringan, seng berperan membantu penyusun bahan genetik DNA dan RNA, penyusun sperma, pertumbuhan janin yang normal, serta berperan dalam fungsi hormon.
Ya. Sumbernya apa? Sumbernya yang makanan yang sumber protein karena seng berikatan dengan asam amino, peptida, dan asam. Sumber utamanya daging, kerang, unggas, hati, kacang-kacangan, dan produk biji-bijian kulit penuh. Jadi yang mengandung protein ya. Defisiensinya pertumbuhan bisa terhambat, sintesis kolagen menjadi abnormal, menjadi kulit kering, luka, sulit sembuh, dapat menghambat kematangan seks pada pria, sintesis dan pengeluaran testosteron menjadi rendah. Gangguan sistem pencernaan, yaitu menurunnya fungsi penciuman dan pengecapan sehingga selera makan menjadi rendah. Jadi dia bisa mengganggu dari saraf atau indera penciuman dan indera pengecapan. Pada sistem otak dan saraf, kekurangannya akan menyebabkan kemunduran mental serta mengganggu sistem imunitas. Dia sangat mengganggu, mempengaruhi sistem saraf. Yang ketiga adalah yodium ya. Yodium dalam tubuh berbentuk iodida. Dia membentuk tubuh kurang lebih sekitar 15-20 mg. Sangat bervariasi antar individu, tergantung wilayah tempat tinggal, kandungan yodium tanah, air, dan tanaman sebagai sumber pangan yang terkonsumsi. Jadi, bagaimana wilayah tempat tinggal masing-masing itu, apakah mengandung yodium yang cukup atau tidak. Yodium terkonsentrasi pada kelenjar tiroid, sekitar 70-80% yang berfungsi untuk pembentukan hormon tireoidotronin dan tetraiodotropin atau tiroksin. Nah, fungsi yodium dengan hormon-hormon tiroid ya. Yodium ini erat kaitannya dengan tiroid ya. Yodium berfungsi dalam mengatur suhu tubuh, laju pelepasan energi selama metabolisme basal ya. Terus laju penggunaan oksigen oleh sel, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf serta pertumbuhan linear, pertumbuhan tubuh ya. Nah, terus meningkat, enggak menurun. Sumber yodium terutama berasal dari garam beryodium. Jadi garam yang sudah difortifikasi sama yodium, sumber utama dari itu. Kurang lebih setengah sendok teh atau 2 gram garam beryodium telah dapat memenuhi anjuran konsumsi yodium orang dewasa. Jadi 2 gram garam yodium atau 1,5 sendok teh. Lebih kurang setengah sendok teh. Di samping itu yodium terdapat pada pangan laut, ikan darat, dan produk unggas. Akibat kekurangan yodium bisa mengakibatkan gondok, yaitu pembesaran kelenjar tiroid. Ya, hormon yodium ini sangat berhubungan erat dengan kelenjar tiroid. Hal ini dapat mengakibatkan stimulasi TSH menjadi berlebihan karena tidak direspon oleh kelenjar tiroid akibat defisiensi yodium. Gondok bisa juga terjadi akibat konsumsi zat goitrogen seperti kubis, brokoli, toge, dan singkong. Jadi dia goitrogen ini nanti mengaruhi penyerapan dari yodium. Pada tahap lanjut, defisiensi yodium dapat mengakibatkan kretinisme, yaitu gangguan pertumbuhan pada orang ya, pada manusia. Pertumbuhan fisik dan mental serta gangguan pendengaran dan bisu. Biasanya ini kretinisme ini terjadi pada anak-anak. Itu ya, untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Bila ada kata-kata saya yang menyinggung atau salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.